Ya. Apakah haplogrup dari orang-orang yang sudah diisbat sebagai wali songo itu ada yang J1 apa semua gitu? Ya. Sama juga dengan misalkan Balwi ya. Balwi itu kan ada yang G, ada yang J. Di Wali Songo ini juga selama ini yang kita ketahui yang tes DNA itu ada yang O banyak, terus ada R, ada yang L nggak? Nah, yang L ada yang R, ada yang J1, ada J2, ada yang O. Tapi ya kebanyakan O juga. Kebanyakan O juga. Siapa yang pasti J1? Ada Tengku nanti Tengku. Tapi masuk harus J1? Enggak juga karena iya, tapi kan berdasarkan teori Imaduddin hanya qat'iyyud dilalah J1 juriat Nabi, yang bukan J1 palsu gitu. Di Wali Songo itu ternyata dulu gini ya, saya kira satu, ternyata ini juga kita bingung juga, makanya kemudian karena gini ya, sampel J1 ini diambil dari orang yang masa ini, hari ini. Jadi bukan kita mengambil sampel Rasulullah atau siapa, tetapi hari ini yang dianggap itu adalah dzurriyyah Rasulullah. Paling ini J1, padahal yang hari ini diketahui sebagai dzurriyyah Rasulullah itu kan banyak, yang bahkan beda-beda gitu ya. Kiai Hanan, saya minta banget Kiai Hanan dengan segala hormat, tolong Kiai Hanan merapat ke Kiai Haji Roma Irama. Kiai Hanan, kasihan beliau karena beliau meyakini dengan hakul yakin kalau Ba'alawi bukan dzurriyyah Nabi karena berdasarkan tes DNA tidak terverifikasi J1, makanya beliau katakan hakul yakin gitu loh. Kalau J1 misalkan, J1 itu Al-Haddad, saya ada berapa sampel J1 juga Al-Haddad juga. Jadi artinya beda-beda. Ternyata juga di Wali Songo beda-beda. Makanya kemudian kita tidak bisa menggunakan dari awal sih. Itu kan dari awal sudah saya katakan bahwa DNA itu tidak bisa menjadi isbat nasab karena ada banyak kompleksitas yang ada di situ ya. Yang pertama, amudun nasabnya dari mana? Kalau tidak ada catatan. Betul. Jadi misalkan nih orang sekarang tiba-tiba tes DNA kemudian ini seret, tapi amudun nasabnya dari mana? Sedangkan J1 itu tidak semuanya dari Rasulullah, bisa saja dari Abu Jahal, bisa juga dari Abu Lahab, bisa juga dari ini, bisa dari ini, kan semuanya. Ulang, Anda kurang paham tadi, kurang dengar. Coba sebentar, Anda rekam ya, mohon maaf ya. Di Arab sendiri itu artinya tidak semuanya, misalkan J1 kan harus dari Rasulullah, artinya dia harus membutuhkan amudun nasab. Bagaimana urutan nasabnya sampai kepada Rasulullah? Makanya kemudian itu satu hal lagi. Belum lagi kemudian kita melihat ada beberapa yang diketahui ini adalah dzurriyyah Rasulullah, sementara haplunya beda-beda gitu ya. Haplunya beda-beda semuanya. Ada misalkan di Maroko apa, yang di Yordan apa, kemudian yang di Iran siapa, apa misalkan, itu beda-beda. Jadi kita ini belum bisa menjadikan jujur ini Kiai, apa benar haplogrup LM20 itu Bangladesh? kita tidak bisa mengklaim ini harus Bangladesh atau enggak, saya kira enggak. Bahkan misalkan sendiri ya, itu kan tersebar di banyak negara, bahkan di India sendiri ada di China ada di ini ada banyak gitu ya. Jadi R juga banyak, ternyata R itu juga berkembang, bukan hanya di ini, ada di banyak pokoknya. Jadi Kalau belum bisa. Said yang kemarin itu siapa namanya? Said Ajal itu apa haplogrupnya? Iya, L ya. L kan? LM20 Ya. juga kan? Padahal dia juga terkenal surah wal istifadah sebagai sada kan? Jadi mukimat ini harus diberantas giginya sama rahangnya, Kiai. Jangan Tengku, jangan.
Enggak, Jangan maksudnya Ki Hanan, Ki Hanan dia gak mau kekerasan, dia mah orang lembut Ki Hanan ini. Jangan Teguh. kalau Anda lemah lembut nggak Dari awalnya dari itu. kamar ini, Gini, Teguh. dari Gini, kamar ini Teguh. saya mendapat kesimpulan bahwa selama ini yang dinarasikan fitnah dari para mukimat tentang Naat, bahwanya seakan-akan Naat ini menafikan nasabah Alawi, seakan-akan Naat ini adalah orang yang sepaham dengan tesis Kiai Imad. Naat sepakat dan setuju 100% dengan metodenya Kiai Imad. Ini terbantahkan malam ini. Kiai Hanan telah Betul. menjelaskan secara detail walaupun banyak hal-hal yang beliau tidak dapat sampaikan di Saya kan juga sering beberapa kali ketemu sama Habib Taufik, beberapa kali ketemu sama Munsif dari Maktab Daimi. Siapa itu ketuanya? Habib Sehon ya. Syekhan Maktab Daimi. Kita omong-omongan kita tentang hanya saja kita ini ya memang berjalan sendiri-sendiri, tapi kita baik silaturahim tentang bahkan Habib pernah begini Yai, Wali Songo ini nampaknya kurang ini nama. Nah saya katakan, loh iya betul, kalau yang di manuskrip yang mungkin jenengan ada ya itu memang lancar-lancar, tapi saya ada versi lengkapnya ya. Dan versi lengkapnya itu sampai hari ini memang sulit didapat. Bahkan yang versi loncat-loncat itu mungkin hari ini terkumpul 17 manuskrip aslinya ya, masih 17 Banyak banget ya. asli. Dan yang versi lengkap dengan istrinya itu sampai sekarang saya belum menemukan aslinya, kecuali hanya satu saja dan di satu. Nah ini akan ya senang juga ya, karena tentang Yaman sendiri itu kita ya memang kita nggak mungkin lepas juga. Ada juga kita ke Wali Songo itu juga yang ke Yaman. Nanti apakah ini perempuan atau laki-laki nanti kita bicarakan di lain waktu ya, karena sebagian Wali Songo ini beda-beda jalurnya, jadi bukan hanya satu, jadi banyak, bahkan bukan hanya 9 wali ketika itu. Bahkan di salah satu manuskrip ketika Basunan Ampel wafat itu di situ sebenarnya ada 14 wali yang menyolatkan Wali Songo. Jadi kemudian kita sampai berasumsi bahwa mungkin ini bukan Wali Songo ya, mungkin ini Wali Sangha atau apa yang sesuai dengan beberapa kajian penelitian. Karena ketika Wali Songo wafat itu ada setidaknya 13-14 sunan yang menyolatkan Basunan Ampel, dan semuanya sudah bergelar sunan. Bahkan di Bangkalan sendiri ini ada 2 sunan yang sampai hari ini tidak ketemukan. Sampai hari ini sampai belakangan ini tidak dikenal oleh masyarakat generasi sekarang, seandainya manuskrip itu tidak terbuka. Ternyata di Bangkalan ini ada 2 sunan yang Sunan Kertoyoso ing Bangkalan Nagari. Jadi sunan itu dinisbahkan pada tempatnya. Sekarang Kertoyoso itu menjadi Mertoyoso atau Martajasa. Komplek makam Syekh Khalil itu ada dulu namanya Sunan Mertoyoso, itu generasi Wali Songo di masa Basunan. Ada juga Sunan. Assalamualaikum, izin dong bertanya. Salam. Kehanan, Ana mau bertanya, dari ke-9 Wali Songo itu apakah semuanya itu keturunan Nabi? Kalau sementara yang kita lihat itu, kalau Kanjeng Sunan Kalijaga itu dari Sayyidina Abbas, pun ada juga yang mengatakan beberapa kata misalkan di Jawa Tengah yang akan tersambung kepada Rasulullah, tapi yang lebih masyhur memang Sunan Kalijaga itu ke Sayyidina Abbas. Nah Sayyidina Abbas ini menjalin hubungan ketika itu sudah diangkat bahwa itu Abbasiyah itu sudah berkaitan dengan Singasari. Jadi kemunculan Majapahit, runtuhnya Singasari itu tidak lepas dari ekskalasi politik internasional ketika itu. Bagaimana kemudian Abbasiyah runtuh ketika itu, kekuatan Oman datang, itu sudah banyak. Pangeran Abbasiyah ini yang kemudian berkaitan. Bib Jamil, Bib Jamil. Pangeran Terus. Ya, pangeran-pangeran Abbasiyah ini
kemudian menjalin perikatan perkawinan dengan keluarga Singasari. Maka kemudian kita melihat ada di situ siapa tokoh-tokoh yang misalkan tokoh-tokoh Singasari dan ya sampai ke Basunan Kalijaga. Jadi ada Ya, yang Nan. masyhur seperti itu. Saya mau nanya 3 perkara ya. Tolong yang lain diam dulu. Yang jangan berat-berat pertanyaannya. Ya harus berat dong. Pertama, yang ingin saya tanyakan, apakah manuskrip yang ditemukan itu semua dituliskan oleh Wali Songo itu sendiri atau orang lain yang mencatatnya sejak zaman Jumadil Kubro? Manuskrip yang ada nih, yang antum bilang tadi ada 17 tadi versi, ya kan, satu. Ya. Yang kedua, apakah para sunan itu mempunyai karya tulis tentang fikih, tauhid dan lainnya yang langsung dituliskan oleh tulisan tangannya sendiri, gitu. Yang ketiga, apakah orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Wali Songo dari penelitian dan pengisbatan oleh Naat itu semuanya berhaplogrup J1 atau semua berhaplo O? Itu 3 pertanyaan. Oke, Tengku, yang pertama ya, mudah-mudahan kalau ini apa namanya, mudah-mudahan tidak salah ya, tentang manuskrip. Manuskrip itu ditulis pertama atas perintah Basunan Ampel dan Basunan Giri, yaitu namanya Syekh Saluki. Syekh Saluki ini adalah penulis pertama silsilah. Jadi ketika Wali Songo itu ada di Nusantara ini, Basunan Ampel sama Basunan Giri itu mewejangkan wajibnya menulis silsilah, gitu ya. Wajib menulis silsilah. Maka yang pertama ditunjuk sebagai penulis silsilah itu adalah Mbah Syekh Saluki. Nah, Mbah Syekh Saluki ini beliau adalah menantu sekaligus ponakan dari Basunan Ampel, anak daripada kakak. Oh, Amsterdam. Ini Bib ya, follow-follow ya. Antum banyak followersnya ini. Nggak tahu ini kenapa. Nge-like Ini itu, jelas nge-like kan ya suara sinyal. saya, Bib. Udah jelas. Jelek ya? Jadi yang pertama itu bahwa penulis silsilah itu namanya Syekh Saluki. Jadi atau dikenal dengan nanti kita ya, Syekh Saluki ini yang saya perkirakan ada di makamnya ada di Nganjuk, Bentar. Ada di Nganjuk. Nah, itu Masih adalah diperkirakan ya, masih diperkirakan, belum pasti. oh bukan diperkirakan, namanya yang lumrah. Jadi kan gini ya, ada Usman Haji, ada Haji Usman. Jadi nanti kita bahas ini agak jelimet kalau nama yang terkenal aja. Nama terkenalnya adalah Syekh Saluki. Nah, Syekh Saluki itu menantu dari Basunan Ampel, anak daripada kakaknya Basunan Ampel. Itu penulis silsilah pertama. Tahun berapa? Ya di manuskrip tidak ada tahunnya, yang ada sampai hari ini yang paling tua itu ditulis oleh ada Kiai Bindung, ada Kiai Arifah, itu ditulis 210 yang di saya. Oke. Yang di saya. Sebentar Kiai. Tadi siapa yang pertama sekali itu Kiai taunya dari mana? Loh, di manuskrip. Nah, manuskrip itu kan tidak ada tahunnya, kan gitu. Bagaimana kita bisa memverifikasi itu langsung ponakannya? Di manuskrip itu ditulis, saya mendapatkan silsilah ini dari ini sampai kepada Syekh Saluki. Ada rantai silsilahnya. Karena Sebentar Kiai. Dari Syekh Saluki tadi, ya kan? Itu kan penulis pertama itu. Bagaimana kita bisa memverifikasi bahwa beliau yang menulis dengan tangannya sebagai wasiat daripada Sunan Ampel? ya, Mestinya kan dalam penulisan itu mesti ada dong, setiap orang menulis itu mesti ada tahunnya,
ke tahun selesainya tahun berapa, gitu loh. Kalau tidak ada tahunnya, bagaimana kita memverifikasi kalau itu adalah tulisan tangannya beliau yang dituliskan di zaman itu, gitu loh. Sementara kertas manuskripnya itu ditemukan abad tahun berapa? Kalau manuskrip asli di zaman Basunan tentu kami tidak memiliki. Yang ada itu salinan. Nah, salinan yang bisa terkonfirmasi itu hanya kertas Eropa. Kalau kertas daluang serta kertas kapas itu belum kita bisa analisa kecuali itu nanti diuji karbon. Kalau kertas Eropa itu kan bisa dianalisa karena di situ ada watermark namanya. Itu ketahuan apakah itu tahun 1710, 1730, dan di manuskrip itu banyak juga yang menuliskan tahunnya. Jadi misalkan hari Sabtu, Ba'dal Asar, tanggal misalkan bulan Safar tahun 1160 Hijriah misalkan, ada juga begitu. Ada yang 1101 Hijriah dan lain sebagainya. Jadi ada yang 1000 banyak ya. Dan tentang Kiai Suluki itu ditulis memang. Jadi aku nulis teko saking sampai saya Suluki. Dan kemudian diceritakan bahwa ada ceritanya tentu tulisannya. Bahkan kemudian di Aceh juga. Kita ini juga akan berkaitan dengan Aceh namanya. Nanti akan ada namanya satu bentar ya. Satu menantu daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang ada di Aceh. Saya sempat menghubungi minta tahu makamnya menantunya Syekh Abdul Qadir Jilani. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jilani ini pernah berkunjung 1 kali ke Aceh. Saya tahu namanya Syekh Abdul Aziz. Iya, bukan. Kalau di kami Abdullah namanya. Kalau di kami Abdullah. Kalau di kami Abdullah itu cucu. Abdullah itu namanya gelarnya Allahu Akbar, merah putih. Ya, di sini juga ada manuskripnya tentang Abdullah ini. Dan ketika itu ada wasiat dari Syekh Abdul Qadir Jilani untuk mengamalkan beberapa amalan ya aurat. Itu yang tentang penulis silsilah. Yang kedua adalah tentang apakah ada tinggalan tulisan Wali Songo. Saya manuskripnya ada sama saya, Kiai. Ya. Manuskrip yang tadi panjenengan sampaikan dari Al-Jilani itu terverifikasi dari keturunan Tengkuci Pantai Glima. Wah, itu Tengkuci mantap. Pantai. Kita bisa sharing. Kita bisa sharing ya. Itu kita memang tidak lepas dari ini ya, dari Aceh juga ya. Jadi bahkan kalau kita mau berbicara tentang Wali Songo sendiri itu juga atas prakarsa dari Aceh. Jadi untuk menyebarkan ke Nusantara ini sebelum ke Jawa ini dari Aceh itu kemudian ada di daerah Kumiring namanya. Kumiring, di daerah Kumiring tentu. Tahu Kumiring? Kumiring. Jadi dan bahkan rumah daripada Basunan Ampel sendiri itu bukan berbentuk seperti sekarang ini. Jadi ciri khas dari Basunan Ampel itu rumahnya itu di atas, jadi ada apa namanya ya, di bawahnya itu bolong dan iya, itu namanya di Aceh itu Rumah Gedung. Nah, seperti itu bangunan Basunan Ampel. Bahkan sampai sekarang ada juga di sini sisa bangunan daripada generasi kelima dari Basunan Ampel. Bangunannya masih kayak di ini persis. Sekarang masih terselamatkan ada di desa kami ini. Masih ada, kita lihat, dan kolam pemandiannya. Jadi kalau ingin tahu bangunannya Basunan Ampel itu ya seperti itu. Artinya sebelum ke Jawa ini ada di Kumiring dulu. Jadi di Kumiring. Nah, jadi tentang tulisan Wali Songo itu kebanyakan itu tentang sufisme. Jadi dan toriko. Yang iya, tapi bukan karya tulis tangannya kan? Wallahu a'lam bishawab, tetapi itu tentu penulisannya adalah generasi yang kesekian dari Basunan Ampel sehingga kita tidak bisa memverifikasi apakah itu. Baik, maka sudah paham saya intinya, Kiai. Jadi berdasarkan tesis Imaduddin,
bahwa Wali Songo itu fiktif, nggak ada orangnya. Lu bener, walaupun dia ngaku-ngaku, tapi di mulutnya dengan di komitmen dia itu berubah-ubah. Makanya saya bilang ini orang nggak jelas gitu. Berubah-ubah, Kiai. Dia mengatakan bahwa setiap umat Allah yang katanya hebat tetapi tidak mempunyai karya tulis ilmiah, maka wali tersebut adalah dongeng sebelum tidur. Istilahnya fiktif. Gimana Tengku? Jadi setiap ulama yang dipandang cerita ulama hebat, wali segala macam, kalau ada karya tulisnya yang dituliskan langsung oleh dirinya, maka ulia tersebut, ulama tersebut adalah dongeng sebelum tidur. Nah, saya kira di sini Parah banget itu pikirannya. syuhroh itu penting juga ya. Kalau tentang wasiat ada. Jadi kalau tulisan tangan dari Basunan Ampel saya belum menemukan, atau Wali Songo belum menemukan. Tapi kalau wasiat, makalah pesan-pesan dari Sunan Giri tentang bagaimana. Tapi itu tukilan, itu bersanad kan, Ya. kan, bukan langsung Ya. wasiat dari tulisan tangannya Sunan Giri kan. Nggak ada. Nah itu yang paling ya para asli. Maksudnya ya bagaimana tentang bercocok tanam, bagaimana kemudian bacaan-bacaan ketika sebelum menanam padi, bacaan-bacaan itu banyak. Bahkan di manuskrip itu juga kalau kita melihat ada juga madzhabul arba'ah ya, terutama juga yang banyak itu adalah selain di dalam fikih kalau kita melihat itu banyak dua mazhab. Yang pertama adalah mazhab Syafi'i, yang kedua adalah Al-Hanafi. Jadi ada dua mazhab itu yang kita bisa ini manuskripnya masih ada. Saya kira itu Tengku ya. Ini Kihanan korelasinya ada gak antara apa namanya yang di Demak itu sama yang di Palembang itu? Kan dikatakan bahwa ada hubungan antara Demak dan Kesultanan Sriwijaya. Saya belum mengikuti. Yang mana ini, Beb? Tidak ngikutinya. Yang Beda. yang katanya itu korelasi antara Usman Kesultanan. beda, Gimana Tengku? beda. Kalau Iya. beda, kalau antara tadi Kesultanan Sriwijaya dengan Wali Songo, bila mana hubungannya ke Ba'alwi itu cocok, gitu loh. Hubungannya ada. Tapi kalau jalurnya ke Aceh, ya, maka bukan Ba'alawi. Kalau ke Aceh bukan Ba'alawi. Kalau jalurnya ke Aceh, Al-Kadzibi, bukan. Al-Kadzimi apa Kalau Al-Jailani? jalur ke Aceh itu lebih ke Al-Jailani, Al-Hasani dengan dua Musawi dan Baji. Kalau nyambungnya melalui Perlak, ya, berarti itu jalurnya Ja'fari, Muhammad Ad-Dibaj bin Ja'far As-Sadiq, gitu loh. Kalau dari Pase itu ada dua, ada jalur Al-Jailani dan ada jalur Al-Musawi. Jadi menurut catatan Pase, Jumadil Kubro itu jalur Al-Musawi, gitu. Jumadil Kubro ini bukan yang berhubungan dengan Berarti setiap beda, gitu. Berarti Tengku, kalau begitu setiap Wali Songo itu beda-beda marga dong? Beda. Oh begitu. Iya. Saya kira satu marga aja gitu Wali Songo gitu. Kalau gini ketemu pantas. Kalau begini mah. Makanya butuh penelitian yang lebih mendalam. Gitu. Jadi untuk mengakuratkan data manuskrip, maka dibutuhkan artefak isyaratut tarikhiyah untuk memperkuatkannya. Nah, isyaratut tarikhiyah itu tidak hanya sebatas antara Aceh dengan Jawa, tetapi harus kita teliti sampai ke mancanegara, internasional. Hubungan kemiripan antara artefak yang ditemukan. Nah, ada artefak yang mirip dengan India, Mirbat, ya, itu ada di Aceh. Dia modelnya saja, walaupun nanti hiasannya itu berbeda. Tetapi ada kemiripan, dasar mirip, dasar artefaknya sama gitu.
Nah, tinggal nanti uji ini dia. Maksudnya Tengku, mirbat itu apa sih? Tengku, Hah? mirbat itu apa sih? Mirbat India. itu apa sih? Mirbat India. India. Asababat apa? Samarbabat apa? Lupa saya. Apa kira-kira? Islamabad. Islamabad. Islamabad, iya, daerah Pakistan, India situ ya, betul. Jadi bukan ke Bali. Berarti kalau begitu zamannya juga beda dong. Zamannya juga beda dong antara Wali Beda. Songo yang satu dengan yang lainnya. Beda. Beda. Jadi misalkan gitu ya. Kalau selama ini memasukkan Sunan Derajat, Sunan Bonang itu satu grup dengan Basunan Ampel. Jadi Basunan Ampel itu ini kan generasi di anak-anaknya sudah. Jadi walaupun memang Basunan Derajat, Basunan Ampel masih sugengnya Basunan Ampel. Tapi di Basunan Ampel ini sudah banyak itu wali ketika itu. Tapi Kiai Hanan, Terus yang di Karawang itu siapa namanya, Syekh Kuro itu antum Kiai teliti juga gak? Syekh Kuro Iya. yang di Jawa Barat itu, yang Syekh Kuro itu dari Aceh. Itu Tengku dari itu. Aceh, Tengku. Iya. Tengku. Cuman beliau asalnya Persia, Iran. Oh, Iran. Apa itu marganya itu? Nggak ada marga kayak Al-Habsyi, nggak ada. Jadi mereka marganya itu langsung aja Al-Hashimi gitu loh. Oh, Al-Hashimi. Enak ini pengetahuan ini. Sebenarnya saya sering ziarah juga Tengku ke sana, Tengku, Karawang itu. Ke Syekh Kuro, di situ ada Syekh Gentong. Yang paling penting itu Beb. Syekh Kuro. Yang paling penting itu Beb. Apa namanya? Ya Tengku Apa? ya. Apa Tengku, keturunan itu ya bagaimana kita menyebarkan ilmu dan menyebarkan Takwa, ilmu wat taqwa. Ilmu dan ketakwaan. dan ya memang Mbak Alwi ini di zaman dahulu itu memang dikenal apa namanya ya, Kealimannya, kealiman. bisa bergaul baik gitu ya, bahkan ikatan dengan beberapa di generasi bawahnya ikatan pernikahan itu sudah ada ya ketika generasi ini. Sekarang Kiai Hanan, mohon maaf ya, yang terverifikasi kesultanan di Indonesia nih, Wali Songo yang dari Balawi itu Sunan siapa itu? Apakah Sunan Derajat, apakah Sunan Ampel? Yang dari Azamat Khan itu siapa Nggak ada. itu? Sunan mana itu? Nggak ada Azmar Khan Nggak ada. itu ya. Masih belum berani komentar ya? Belum. Yang jelas yang dari keturunan Ba'alawi itu hanya ada di Aceh. Dari Wali Songo ya, zamannya dengan Wali Songo hanya ada di Aceh yang menjadi sultan, yaitu Barokat Zainul Alam. Namun Barokat Zainul Alam dalam catatan Ba'alawi diangkat sebagai keturunan dari Jumadil Kubro, Jamaluddin Al-Husaini bin Shah jalurnya. Kesana sih ya? Bisa dibantah karena jalur tersebut melalui istilah dalam ilmu nasab disebut istilhaq gitu. Istilhaq. Istilhaq itu adalah menggabungkan nama yang kemungkinan lebih akurat. Berarti masih sifatnya zaniyah, bukan qat'iyyu dilalah. Berarti Zonia. Iya. Itu manuskrip yang di Kesultanan Cirebon itu udah diteliti belum, Bang? Sebagian udah, jadi masih kayak tadi Kiai Hanan bilang, nggak ada satu kesamaan, beda-beda manuskrip itu isinya. Antara manuskrip Cirebon, Ampel, sama Banten itu nggak ada rujuk satu yang sama gitu loh jalurnya. Tanya deh, benar nggak Kiai? Iya, karena jadi misalkan Basunan Gunung Jati kan itu kan satu, ada yang pertama, yang kedua, dan lain sebagainya. Tentang misalkan Demak sendiri, ketika kalau kita melihat catatan Tompires misalkan ya tentang Pati itu dikatakan menantu, ada yang mengatakan anak kan masih. Ya nantilah insya Allah apa namanya ya. Terakhir Kiai, terakhir yang belum dijawab ya.
Apakah haplogrup dari orang-orang yang sudah diisbat dari Wali Songo itu ada yang J1 apa semua gitu? Ya. Sama juga dengan misalkan Balwi ya. Balwi itu kan ada yang G, ada yang J. Di Wali Songo ini juga selama ini yang kita ketahui yang tes DNA itu ada yang O banyak, terus ada L, Ada yang L nggak? nah, yang L ada yang R, ada yang J1, ada J2, ada yang O. Tapi ya kebanyakan O juga. Banyak O juga. Siapa yang pasti J1? Ada Teguh nanti Teguh. Tapi masa harus J1? Enggak juga karena Iya, kan berdasarkan teori Madudin hanya qat'i dilalah J1 Juriya Nabi, yang bukan J1 palsu gitu. di Wali Songo itu ternyata dulu gini ya, saya kira satu, ternyata ini juga kita bingung juga, makanya kemudian karena gini ya, sampel J1 ini diambil dari orang yang masa ini, hari ini. Jadi bukan kita mengambil sampel Rasulullah atau siapa, tetapi hari ini yang dianggap itu adalah Zuriat Rasulullah. Paling ini J1, padahal yang hari ini diketahui sebagai Zuriat Rasulullah itu kan banyak, yang bahkan beda-beda gitu ya. Kehanan saya minta banget Kehanan segala hormat, tolong Kehanan merapat ke Kiai Haji Roma Irama Kehanan. Kasihan beliau, karena beliau meyakini dengan hak wal yakin kalau Ba'alawi bukan zuriyah Nabi karena berdasarkan tes DNA tidak terverifikasi J1, makanya beliau Misalkan saya mau tanya, yakin gitu loh. kalau J1 misalnya, J1 itu ada saya ada berapa sampel J1 juga ada juga. Jadi enggak artinya beda-beda. Ternyata juga di Wali Songo beda-beda. Makanya kemudian kita tidak bisa menggunakan dari awal sih. Itu kan dari awal sudah saya katakan bahwa DNA itu tidak bisa menjadi isbat nasab karena ada banyak kompleksitas yang ada di situ ya. Yang pertama, amudun nasabnya dari mana? Kalau tidak ada catatan. Betul. Jadi misalkan nih orang sekarang tiba-tiba tes DNA kemudian ini seret, tapi amudun nasabnya dari mana? Sedangkan J1 itu tidak semuanya dari Rasulullah, bisa saja dari Abu Jahal, bisa juga dari Abu Lahab, bisa juga dari ini, bisa dari ini, kan semuanya. Ulang, ada kurang paham tadi, kurang benar. Coba Kiai sebentar. Ada rekam yang mohon maaf ya. Di Arab sendiri itu artinya tidak semua misalkan J1 kan harus dari Rasulullah. Artinya dia harus membutuhkan amudun nasab. Bagaimana urutan nasabnya sampai kepada Rasulullah? Makanya kemudian itu satu hal lagi. Belum lagi kemudian kita melihat ada beberapa yang diketahui ini adalah dari Rasulullah, sementara haplunya beda-beda gitu. Haplunya beda-beda semuanya. Ada misalnya di Maluku apa, yang di Yordan apa, kemudian yang di Iran siapa, apa misalkan, itu beda-beda. Jadi kita ini belum bisa menjadikan Jujur, ini Kiai, apa benar haplogrup LM20 itu Bangladesh? kita tidak bisa mengklaim ini harus Bangladesh atau enggak, saya kira enggak. Bahkan misalkan sendiri itu kan tersebar di banyak negara, bahkan di India sendiri ada di China ada di ini ada banyak gitu ya. Jadi R juga banyak, ternyata R itu juga berkembang, bukan hanya di ini, ada di banyak kok. Jadi belum bisa. Said yang kemarin itu siapa namanya? Said Ajal itu apa haplogrupnya? Iya L ya. Kan? LM20 Ya. juga kan? Padahal dia juga terkenal surah wal istifadah sebagai sadar kan? Jadi mukimat ini harus diberantas giginya sama rahangnya. Jangan Tengku, jangan lah.
Enggak, Jangan maksudnya Ki Hanan, Ki Hanan dia gak mau kekerasan, dia mah orang lembut Ki Hanan ini. orangnya mengebutkan Dari kemarin ini, Teguh. dari Gini, kemarin Teguh. saya mendapat kesimpulan bahwa selama ini dinarasikan fitnah dari para mukimat tentang Naat, bahwanya seakan-akan Naat ini menafikan nasabah Alawi, seakan-akan Naat ini adalah orang yang sepaham dengan tesis Kiai Imad. Naat sepakat dan setuju 100% dengan metodenya Kiai Imad. Ini terbantahkan malam ini. Kiai Hanan telah menjelaskan secara detail, walaupun banyak hal-hal yang beliau tidak dapat sampaikan di sini karena kode etik beliau sebagai pengurus dalam struktural Naat gitu. Bahwa Saya yang penting tambahin jelas, Bupati. yang jelas begini Teguh, yang jelas begini. Berarti semua ini memang hanya mengada-ngada. Mereka ini hanya cocokologi, menarik sana, mencatut nama sana dan sini, mencatut ini dan itu hanya untuk seakan-akan membangun opini di publik bahwasanya mereka telah didukung oleh segala aspek. Ini kebohongan yang nyata di publik. Akhirnya, coba Pi, pada akhirnya ketika Naat tidak mau ikut si Imaduddin, maka mulai membuat nakobah sendiri. Namanya nakob. Nah, Mbak Nur Padil, Iya, Nurpadi sebagai ketuanya. Musiknya Nurpadi sama Imad. Ya, Mak. Kiai Roma Irama dapat nasab itu dari TB Mogi sehingga beliau mengatakan hakul yakin. Jadi Ada mereka- seorang polisi ya, institusi Polri ya, ini punya jabatan tinggi yang enggak spesifik ya. Itu baru saja diisbat oleh Imaduddin dan dia percaya sama Imaduddin. Nih, coba Pi, mereka membentuk nama kayak mirip kayak Naat. Namanya Naan. Bukan Naat, Naan. Nakobatul Ashraf. apa itu? Nakobatul Ashraf Aulia Nusantara. Iya, Kalau apa tuh? akan Nakobatul Ashraf Aulia Itis'a. Kalau Mukimat bikin Nakobatul Ashraf Aulia Nusantara. Saya tahu Ya itu Allah, kayak ini kasihan. Kiai enggak kasihan Wali Songo, Kiai. Ya Allah, kok digini-gini gitu. Harus dirapiin ini, Kiai. Harus benar-benar kita berjuang untuk ngerapiinnya. Terbalik deh, bukan kita kasihan sama Wali Songo, beliau mah para wali. Justru Wali Songo kasihan sama Mukimat ini loh, banyak ngaku-ngaku, Iya. banyak ngaco. Kayaknya konsep penetapan nasab menjadi Said dan Syarif di Nakobatul Ashraf Aulia Nusantara, siapa saja yang mendukung tesis Imad langsung dapat isbat menjadi keturunan Wali Songo. Itu doang. Hanan ngumpulin Hanan, manuskrip, Hanan. belajar Menurut ilmu histori, manuskrip. sejarah dan Menurut manuskrip. menurut nasab tuh mereka berarti. Iya, bahkan Iya, Mama Gupro betul. juga jadi munsib loh. Iya. Gimana? Kianan, sebentar, sebentar. Ana mau nanya sama Kianan nih, Kianan, itu campa itu yang di manuskrip itu di mana? Di Aceh apa di Kamboja sebenarnya? Sampai itu Aceh nggak ada hilang udah itu. Ya. Tapi ada juga yang mereka mengomongkan di Kamboja katanya, Prabu. Ya kita memang beda gini ya. Kita agak beda ya dengan misalkan kalau di Campa itu ya memang di Campa memang karena itu akan berkaitan dengan negeri Sam ya. Jadi apa namanya? Jadi Siam negeri Siam. Tapi kita juga berkelindan juga dengan jumpa yang di Aceh juga. Kita tidak lepas dari Aceh. Jadi karena gini ya, alur Wali Songo itu dari Cempa, kemudian di Aceh, kemudian ke Kumiring ya, Kumiring. Baru setelah dari Kumiring itu kemudian di Jawa Barat dulu, bukan di Jawa Tengah atau di Jawa Timur enggak. Jadi setelah Kumiring ini di Jawa Barat dulu, baru kemudian ada di Jawa Tengah, kemudian baru nanti ke Jawa Timur. Saya kira itu. Jadi kalau Aceh, kalau dengan Aceh kita apa ya?
bahkan dari jalur ibunya sangat kuat di Aceh. Ini mau turun nih, Kiai. Ane mau turun. Sebelum turun, Ane mau bertanya satu hal sama Kiai Hanan. Tapi ini pertanyaan mohon maaf agak pinggir jurang ini untuk Kiai Hanan. Ane mau bertanya sebelum Ane turun. Tolong dijawab Kiai Hanan. Ane mau bertanya, menurut Kiai Hanan sebagai orang Naat atau ketua Naat ya, antum ya. Apakah Mbak Alawi ini musuh pribumi? Itu saja yang Ane mau tanya. Aduh, semua yang mereka mengikrarkan negara kesatuan sebagai negaranya, ya adalah sebangsa dan setanah air. Saya kira itu. Allahu Akbar. Dan bisa dibuktikan nanti jam 10 pertandingan timnas Indonesia melawan Yaman. Emang iya ada pertandingan ya? Jadi Ada bela Yaman, ada bela Yaman, kita ada bela menang, Yaman, ada bela Yaman. kita menang, kita masuk Piala Dunia. Oke. Saya berharap Yaman kalah agar Indonesia masuk Piala Dunia. Amin ya Allah. Oke Hanan, mohon maaf ya, nanti ada DM, Anda minta nomor WA ya, boleh kan? Siap. Sebabnya banyak banget yang Anda mau tanya ini nih, banyak banget. Anda lagi catat-catat yang tadi panjenengan narasi tadi Anda catat. Terima kasih loh. Siap. Ya. Yang statement saya sebelum jam 10 ini saya mau persiapan lihat bola. Bagaimanapun kita jangan sampai mengorbankan sesuatu yang lebih besar, yaitu kepentingan ukhuwah Islamiyah. Bagaimana kita ini harus menjaga itu. Kalau tidak, kita akan dipertanyakan oleh Rasulullah bahwa kita bagian daripada sesuatu yang ya biarlah beda pendapat silakan, tetapi jangan mengorbankan sesuatu yang apalagi sampai terjadi konflik atau sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Saya kira itu. Terima kasih Tengku Habib semuanya. Hanan follow ya, follow. Sehat selalu buat Kiai ya. Sehat selalu. Kiai Hanan, sehat selalu. Assalamualaikum. Mudah-mudahan bisa ketemu di dunia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.